Yunus adalah seorang bijak yang tinggal di Israel. Dia amat disegani dan dihormati oleh penduduk Israel. Banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta nasihatnya. Yunus orang yang amat baik. Oleh karena itu Tuhan amat mengasihinya. Begitu juga Yunus, dia amat mencintai Tuhan. Dia selalu berdoa dan mengikuti perintahnya. Tidak jauh dari Israel, ada sebuah negeri bernama Niniwe. Berbeda dengan Israel, penduduk Niniwe sangat jahat dan tidak baik. Mereka kejam, serakah, dan suka berperang. Karena hal ini, Tuhan murka kepada penduduk Niniwe. Suatu hari, Tuhan berbicara kepada Yunus. Yunus, ada yang harus aku sampaikan kepadamu. Ada sebuah negeri bernama Niniwe tak jauh dari sini. Penduduknya amat jahat dan tidak menurut perintahku. Aku memutuskan untuk menghancurkan negeri itu sebagai hukuman. Yunus menjawab, Saya mengerti Tuhanku. Mereka orang yang tidak baik. Mereka juga musuh bebuyutan negeri kami. Tuhan melanjutkan lagi. Dalam 40 hari, aku akan menghancurkan negeri itu. Kamu aku utus untuk pergi ke negeri itu dan mewartakan tentang kebaikan Tuhan. Aku ingin mereka berubah menjadi baik dengan pewartaanmu sebelum 40 hari. Dengan hati yang penuh keraguan dan sedikit takut, Yunus menyanggupi perintah Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Dia bahkan tidak bisa tidur nyenyak karena perintah itu. Yunus takut orang-orang Niniwe tidak mau mendengarkan kata-katanya tentang Tuhan dan membunuhnya. Dia bahkan tidak yakin bahwa orang-orang Niniwe bisa berubah menjadi baik dan menuruti perintah Tuhan sebelum 40 hari. Tapi dia tidak mau melanggar perintah Tuhan. Akhirnya, Yunus memutuskan untuk tidak pergi ke Niniwe. Tetapi dia ingin melarikan diri dan bersembunyi dari Tuhan. Yunus pun pergi melintasi padang gurun dan dataran yang gersang selama berhari-hari. Lalu, dia mencapai tepi laut, di mana terdapat sebuah kapal yang sedang berlabuh, menunggu muatan untuk berlayar ke sebuah negeri di seberang lautan. Yunus pun kemudian meminta izin kepada sang nahkoda untuk ikut berlayar dengan kapal itu. Kapal itu pun segera berlayar. Di atas kapal, Yunus melihat orang-orang menyembah berhala. Mereka belum mengenal Tuhan. Tetapi dia tidak berbuat apa-apa, melainkan segera turun ke geladak kapal, lalu tidur dengan nyenyaknya. Dia tidak menyadari bahwa badai sedang mengamuk di lautan. Kapal mereka terombang-ambing hampir tenggelam. Semua orang ketakutan dan mulai memohon kepada berhala yang mereka sembah. Sang nahkoda amat heran melihat Yunus tetap tertidur dengan pulas, meskipun badai sedang mengamuk. Dia lalu membangunkan Yunus dari tidurnya. Yunus, bangunlah. Bagaimana kamu bisa tidur nyenyak sementara badai sedang mengamuk di luar kapal? Bangun dan berdoalah kepada Tuhanmu. Kami sudah berdoa kepada Tuhan-Tuhan kami, tetapi badai tidak juga mereda. Yunus pun bangun lalu menjawab, Ini adalah perbuatan Tuhanku. Tuhan yang benar dan berkuasa di dunia ini. Apakah kau membuatnya marah? Dan bisakah kau memohon kepada Tuhanmu itu untuk menghentikan badai ini? Aku sedang bersembunyi darinya. Dia memberi aku tugas yang membuatku ragu apakah aku bisa menyelesaikannya. Itulah sebabnya mengapa dia marah.
Sang nahkoda bertambah heran saat Yunus meminta kepadanya untuk melemparkan dia ke laut. Hanya itu satu-satunya jalan untuk menghentikan badai. Mereka lalu melemparkan Yunus ke laut. Dan dengan segera badai mereda, dan laut menjadi tenang kembali. Saat Yunus berada di dalam air, seekor paus yang besar datang dan menelannya. Yunus amat sangat ketakutan. Dia terbangun di dalam kegelapan dan udara menjadi amat pengap. Bau busuk sangat menyengat dan membuatnya sulit bernapas. Yunus lalu menyadari bahwa dia berada di perut paus yang besar. Dia mengerti bahwa ini semua perbuatan Tuhan. Yunus berada dalam perut paus itu selama 3 hari 3 malam. Selama itu pula dia berdoa kepada Tuhan, memohon ampun atas keraguannya atas perintahnya. Dia meyakini bahwa Tuhan akan memberinya kekuatan untuk melampaui cobaan ini, dan mengeluarkannya dari perut paus yang besar ini. Pada hari keempat, paus itu memuntahkannya ke sebuah pantai. Pada saat itulah Tuhan menemuinya kembali dan berkata, Jangan lagi kau bersembunyi dariku. Dan jangan pernah lagi meragukan kata-kataku. Yunus memohon ampun atas kebodohannya dan menyatakan bahwa dia siap menjalankan perintahnya. Ternyata Yunus terdampar di negeri sesuai petunjuk Tuhan, yaitu Niniwe. Dia pun lalu mulai berbicara tentang Tuhan kepada penduduk Niniwe, dan mewartakan kebaikannya. Dia juga menceritakan keajaiban yang baru saja dia alami di perut paus. Pengajarannya tentang Tuhan menarik perhatian banyak orang. Dan mereka mulai mendengarkan dia dengan sungguh-sungguh. Bahkan sang raja mendengar tentang pengajaran Yunus yang luar biasa, dan mengundangnya ke istananya untuk mendengarkan ajarannya. Setelah mendengar kesaksian Yunus tentang kebaikan Tuhan, sang raja pun bertobat dan menyatakan diri akan selalu menuruti perintah Tuhan. Sang raja bahkan memerintahkan seluruh rakyatnya untuk hanya menyembah satu Tuhan, Tuhan yang benar dan selalu mengasihi. Yunus menghabiskan beberapa waktu di Niniwe, melanjutkan pengajarannya dan mengubah orang-orang Niniwe menjadi umat yang baik. Tuhan lalu memutuskan untuk tidak menghukum negeri Niniwe karena mereka sudah berubah. Setelah menyelesaikan tugas di Niniwe, Yunus kembali pulang ke Israel. Dia melanjutkan pengajarannya tentang kasih Tuhan kepada orang banyak, dan hidup bahagia sampai umur yang panjang.